karena syadi aman panika boleh bersiraman karena panika boleh bersiraman kita amin bid'ah dengan lakoni amal bersiraman amalan kalaban setong amal ada kholan ujibah maka masuk akibat bersiraman alam tibadamu wujud kadedum amal sini kadedum tai amalnya orang yang dibawa oleh malaikat hafadzah diajukan kepada malaikat penjaga langit yang nomor 4 tetap tidak terima karena meski naik haji dicampuri wujud, meski puasa ada wujudnya bukan lillahi ta'ala tapi karena yang lain karena ada bupati Rasulullah SAW sampai gitu ya sampai nomor 2 maksudnya biar kita nyambung nanti ngerti mau dipotong-potong kan buatas kantung kalau ben ungkap pasir mereka tapat lebih amal abdi kerabat amal kabulah hatta yawina sampai kali bagi pasir mereka tapat ila sama ide langit al-khamisah sikaping karena kadisambun amal al-urusu paneka panganten al-masufatu al-arusu paneka panganten bini al-masufatu sengkere tidak ila ba'diha tidak kena pengantin jadi ketika malaikat hafadzah naik dari langit yang nomor 4 menuju langit yang nomor 4 ayat 5 itu tak ubahnya membawa pengantin perempuan yang dibawa kepada pengantin laki-laki seperti itu ya. Fayaqulu maka ada buan malak pasir malaikat al-wakil sing pasrai aja ke langit biha kaping 5 kifu kan juga sampean wadi buban mukul sampean bihadal amali karena buan paneka amal wajah muana man si'ambi amal bihadal amali wajah sahibihi karena buan paneka amal dek muana orang si'ambi amal wahmilu ben akin tumaki sampean de amal ala atihi atas bauna man sian di amal ana tining kauno dan si malaikat penjaga langit yang nomor 5 malakul jasad di maneka malaikat si aja di jasad innahu karena saungkuna orang karena sian di amal ya sudu paneka bote pasira orang ya sudu paneka ting dan begitu man ya ta'allamah dan orang ajar ilmu. Jadi meskipun rajin ibadah kalau ada iri terhadap orang yang belajar nanti maksudnya ada santri dikasih kabar iri karena belajar ilmu maka amalnya orang yang seperti itu tuh nggak ada artinya justru diperintahkan oleh malaikat penjaga langit yang nomor 5 disuruh letakkan pada bahunya. Wa ya'malu bimisli amalihi ben ngamalaki pasiraman bimisli amalihi kana ben saumpama amal orang sedikit wa kulluman kana ben cining saben-saben orang karena sebode pasira orang yang kudu paneka nglakoni fadlan dan keutamaan dengan ibadah dari ibadah karena maka pada pasira orang yang sudah paneka hasud dikit pasira orang bunda orang banyak waya kamu kan ngerasani selain ketika orang banyak juga membicara kita dengan manusia amaroni ampun makon dak kaula rabbi pasira pangeran kaula anna ada kutu tak ajingkeun kaula amanaha de amana orang sing lebeti maksudnya orang yang berbuat benci atau iri kepada orang yang mencari ilmu Yujawi suni sing lebeti penapa amal ni dak kaula kita koiti sampai ke lainna kaum wa qala barang ada Rasulullah sampai ke langit nomor 5 gak ada artinya amal seseorang yang luar biasa kalau masih dibarengi dengan iri
dan benci kepada orang lain disertai membicarakan sesama umat Islam, nggak ada artinya. Wakola menampun Abu Basir Rasulullah wa antu ben oke naik lagi ke nomor 5. Tak apa namanya, tidak ada, tidak terima, naik lagi. Watas antu benung ke Basir malaikat, watas antu hafadzatu benung ke Basir malaikat hafadzat di amalin amdi skala ben amal kabula, amal perbuatan, amal kebaikannya seorang hamba lakukan di amal dokun panikatera kadau pil komaria katia terana bulan min solatin dari solat. Itu amal yang mengeluarkan cahaya seperti bulan ketika naik dari langit yang nomor 5 ke nomor 6, itu dikarenakan amal baiknya seseorang yang sholat, wa zakatin ben zakat, wa hajjin ben haji, wa umratin ben wa jihadin ben abrak, haji berjuang. Jadi jihad itu tak apa tuh, angkat senjata berjuang di jalan Allah. Wa siyamin ben puasa. Jadi sholat, zakat, haji, umroh, jihad, dan puasa itu nanti mengeluarkan cahaya tahuannya seperti halnya cahayanya bulan purnama. Tera kegel gelap. Jadi bulan purnama kan tera, nanti gelap patera. Mau are tera sama-sama. Fayujawizuna, bagaimana ibadah kita agar supaya seperti itu, bukan cahaya seperti itu, kemudian diterima oleh Allah nanti terakhir. Fayujawizu maka ngalai berarti pasir malaikat hafadha bihi karena pun amal ila samai, amal tadi ya, sholat, zakat, haji, umrah, jihad dan siang ila samai sampai datangnya asa di sisi kafir. Fayaqulu maka ada malaikat hafadha. Fayaqulu maka ada lahum da malaikat hafadha al malaku pasir malaikat al muwakkilu si pasraya jaga biha aja gelangnya kafir 6 kifu ngadep sampean watribu diam kan watribu ben mungkona sampean biha dan amal kana ben manika amal wajah saiki dak muana orang sandi amal atau perbuatan tadi yang sholat, zakat, haji, umrah, jihad dan siang tadi. Innahu kana saungkuna man sandi amalkan apa nikah itu pasiraman la yarhamu panika tak misal pasiraman insanan dak manusia sekali. Insanan dak manusia, insanan kotor dak manusia sekali. Tidak punya rasa kasih sayang sesama manusia. Mas kita bojeng asam bojeng puasa, zakat, haji, umroh berbulan sekali. Jadi setahun 12 kali umroh, tidak punya rasa kasih sayang kepada sama manusia, itu tidak ada. Itu nak waktu buat malaikat. Justru disuruh pukulkan kepada wajah kita. Sholat tepati kau yang puasa, zakat, haji, umroh, jihad. Tapi yang orang itu tidak punya rasa kasih sayang. Min ibadillahi dari banyak kabun Allah sobahu siang ini dan manusia penabung penapa boleh au maradun terbesar berkana balik pada pasiraman orang syahdi pada tadi semutu pane kami suai pasiraman dan manusia bihi Yasmutu bihi masih rahman dan manusia. Maksudnya seperti ini, tidak punya sikap rasa kasih sayang kepada semua manusia di saat orang lain itu mengalami musibah, lokur. Cuma modern kebetulan, bodoh yang marah, lakukan dia, tak biasa. Orang-orang yang seperti itu meskipun berbuat baik, bojeng puasa, bojeng sampun zakat, nggak ada artinya. Ada artinya? Cuma gerson. Anak malakul rahmah dan si malaikat penjaga langit nomor 6 anak meninggal. Malakul rahmah di malaikat rahmat. Ternyata malaikat penjaga langit yang nomor 6 itu namanya malaikat rahmat. Kena hanya temu
Malaikat si nomor 6 malaikat roh. Amaroni ampun mangkon ni dak kaula Rabbi pasira pangeran kaula Allah ada dak kudu taatingkel kaula amalahu dak amala orang jawi susi ngade becik kenapa amal ni dak kaula ila wairi dak kaina kau kebahagiaan. Jadi meskipun jihad mesti jihad puasa terus kemudian zakat, haji, umroh, gak ada artinya ya. Perbuatan itu gak ada artinya selama kita tidak punya rasa kasih sayang sesama manusia yang mengalami musibah atau yang sakit. Jadi bagaimana agar supaya amal ibadah kita itu bermutu diterima oleh Allah? Kita harus penuh kasih sayang. Jadi harus hormat roh. Itu yang harus dikedepankan. Sehingga sekecil apapun perbuatan baik kita itu pasti diterima oleh Allah. Tapi kalau tanpa dasar itu ya tidak ada arti. Qala debu, ampun debu kasih Rasulullah. Watas abdullah prabudan muka naik lagi. Malaikat apa tuh naik lagi ya? Rombongan apa malaikat apa tuh naik lah. Pada saat itu muka pasir malaikat apa tuh? Alhamdulillah malaikat apa tuh diamalin abdi karena beramal kabul min sholatin. Jadi dari perbuatan sholat, amalnya sholat, wasiamin ben apasah, ben wa nafakotin ben abrid nafakoh, wa jihadin ben abr jihad, wa waroin ben waro, lahu kandi amal. Zawiyun suara bergemuruh kadawin nahli kati suarana gerungna nyawan agrung. Nah seperti itu. Jadi bunyinya amal kebaikannya orang yang melakukan sholat, puasa, nafkah, jihad, warok itu tahu bahnya bunyinya nyaruan. Biasanya beda maju. Menabung gerung beda maju. Walaupun terak terang, selain berbunyi juga terang. Atau isam jika terakna wa ma'ahu benapuri amal salah satu ala fimanakin terloibu madai. Jadi kita kalau sering beribadah sholat, kemudian puasa, memberi nafkah kepada keluarga, anak, jihad berperang, maksudnya menegakkan nilai kalimatillah di jalan Allah. Wawaroin dan barok itu nanti mengeluarkan cahaya. Amal ibadah itu mengeluarkan cahaya seperti cahayanya matahari. Selain seperti cahaya matahari juga bergemuruh kayak bunyinya nyaruan. Nyaruan menamunya biasanya. Selain itu wamahu salah satu anak dimanakin. Kawan malaikat oleh malaikat. Singawan oleh luar biasa. Aman ibadah dari sholat, puasa, nafkah, jihad dan warok itu masih dikawal oleh 3.000 malaikat. Fayujawizuna maka alebati pasira malaikat hafadzam bihi kalapan amal ila sama isabiati sampai ke langit sekapeng petok. Kaya puluh maka ampun ada bu malaikat hafadzallah hingga malaikat amal aku pasira malaikat al-muwakilu si pasrai aja ke langit pihak sekapeng petok kifu kan cek sampean buat ribu ban mokola sampean dihadan amal di kelabuan paneka amal wajah sohibihi gak muana orang sehati amal paneka buat ribu ban mokola sampean di kelabuan amal jawarimuhu dan anggau tanah orang dan anggau tanah wakilu ban kia sampean anakul bihi atas akena orang ini sampurna kaulah anjubu paneka ngaleni kaula an Robbi dari pangeran kaula kuna amalin ke sekun amal ngap yurod seta akar pasiran mandihi kalaban amal Robbi dari pangeran innama Robbi dari pangeran kaula innama angin pastena aroda
ampun akar pasira man pasira orang bianihi kana pun ilmu nawen kana pun ilmu naman garupa hidasanana Allah ta'ala innahu sampurnaman aroda paneka ampun akar pasiran mandihi kana pun aman narif atang de katekian enten subai mungku ulama fikih wadikron ben sebutan enten ulama mungku para ulama yang terlekoca kiai, terlekoca ustaz. Nah itu maksudnya. Sehingga amal perbuatan tadi seperti hanya sholat, puasa, nafkah, jihad dan warok itu gak ada artinya. Kalau ibadahnya apa namanya hanya kepengen dipanggil seorang ustaz, terlekoca ustaz, terlekoca kiai. Terus jauh lah, atau kalau yang orang lain, mewasiatkan bin mata ini bersekutan bagus ini dan banyak nakir, yang terus ya, mabuju memberi apa puasa, memberi nafkah dan kemudian berperang, berjihad ya, warok. Tapi tujuannya bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah. Mereka punya tujuan lain seperti hanya yang terkota ustaz, terkota kiai, terkota ulama atau yang lainnya, sehingga nyampe ke langit yang nomor 7 ketemu dengan malaikat penjaga nomor 7 itu tidak diterima. Amaromi ampun makon ni dak kalau Rabbi pasira pangeran kau dan ada kutu tak acingkeun kau la amalahu da amana orang bijawizuni sehingga ibatin ni dak kau la pasira amal ila wairi dak kau ila wairi dak lain kau la wa kullu amalin dan saben-saben amal lam yakun lillahi sekada kenapa amal lillahi karena Allah kholisun paneka murni bahwa maka ini amal riyaul gak bisa ria. Jadi setiap amal perbuatan yang tidak didasari lillahi ta'ala itu masuk kategori ria. Maka ria yang paling bahaya. Penyakit yang paling bahaya itu ria. Jadi ketika berbuat apapun kalau tujuannya troyana mah troykonya bagus kemarin. Terlekoca hebat kan orang itu sangat bahaya. Gak ada artinya. Amal perbuatannya tidak ada artinya. Hanya sia-sia. Jadi bagaimana agar supaya amal perbuatan kita itu diterima oleh Allah? Maka dengan cara lillahi ta'ala hanya karena Allah. Jadi kita sholat, puasa, haji, binafkah, jihad, berjuang di jalan Allah itu murni lillahi ta'ala, tidak ada tujuan yang lain. Fahuwa maka tining amal riyadul manikari ya walayat balu tak bekal narema Allahu basira Allah amalan murai dan amal orang sepaderi. Jadi amalnya orang yang berbuat riya itu tidak mungkin diterima oleh Allah. Sehingga kita jangan sampai seperti itu. Jadi kita ngaji lillahi ta'ala. Menikmati terlepoca ustaz, menikmati terlepoca cakap, ya. Nggak ada arti. Ada respon apa? Jadi murni lillahi ta'ala. Jadi ngajinya lillahi ta'ala. Untuk menjadi kalimat-kalimatnya Allah. Qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashatul hafada berungkul masih mereka tafatin yang min amdi kalabat amal kabulan sholatin dari sholat dua zakatin ben zakat dua siamin ben puasa wa hajjin ben haji wa umratin ben umrah wa khuluqin ben budi pekerti hasanin si bagus wa somtin ben neneneng wa dikrin tak ada dia ya tak keluaran di rumah itu termasuk ibadah juga. Karena dengan kita selfie di rumah seperti hanya sekarang hashtag di rumah saja itu mengurangi hal yang masih.
Wasomtin benengan wadikrin bentikirillah karena Allah Ta'ala fatusayyi'uhu maka eringati dan amal malaikat sabti pasir malaikat ketok as-samawati malaikat ketok langit hatta yalqa'u sampai ngalewati pasir malaikat bihi dalam benaman al-juga dan banyak hijab. Jadi hijab dibuka kullaha kasajana ilallahi sampai jaga Allah sampai kalami nomor betok karena dianggap sia-sia amalnya seseorang, saya puasa, saya sholat, saya zakat, saya nafkah, saya jihad, terus kemudian sewa, itu tidak ada artinya. Akhirnya mereka sepakat untuk menuju kepada Allah. Jadi sebelum menuju kepada Allah, hijab-hijab yang menghalangi kepada Allah itu dibuka sehingga mengatakan faya gifuna maka padanya habis pasir malaikat baina yadai ya junat Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir dengan malaikat si Ketok ini sudah sepakat agar supaya amal perbuatan baik tadi dari sholat puasa ini secara kasat mata kan baik, tapi kalau hati tidak ada yang tahu. Ternyata puasanya kita itu nggak ada artinya. Mau tahu ngajinya kita ikutnya pintar bacaan yang terus ikutnya nggak ada artinya. Akhirnya malaikat hanya melihat amal perbuatannya, tidak bisa melihat hatinya sholat. Akhirnya diajukan kepada Allah, sepakat untuk menghadap kepada Allah. Kayak itu namanya dia syahaduna. Padanya pasal malaikat lakukan di orang bin amali kalaupun amal soleh al-mukhlisi ikhlas lillahi karena Allah fayaqulu Allahu maka ajabu pasal Allah Ta'ala antumul hafadatu tining nakapi area malaikat hafadun ala amalin atas amalah abdi atas ala amali abdi atas amalah kapula singkok wa ana rokibu wa ana rokibu area sing araksa ala ma fi qalbi atas ma endul ma'adina kapula. Sementara Allah yang menjaga hatinya seorang hamba. Mereka tidak tahu, tahunya malaikat hanya kepada amal perbuatannya. Sementara amal perbuatan itu baik apabila hatinya ikhlas atau lillahi ta'ala, bukan karena yang lain. Innahu sanguna kabula ari lam yurid tak lam yurid ni tak akar pasir kabul dan ni dak kasih kok bihadal amali kelabuan hari aman waroda men tetapi akar pasir kabul lebihi kelabuan aman goiri dekna sengko katanya Allah. Ternyata amal perbuatan seperti hanya sholat, puasa, haji, nafkah, jihad dan warok tadi itu hanya mengharap kepada selainnya Allah, bukan mungkin lillahi ta'ala. Sementara mereka tidak tahu. Kalau sudah terjadi seperti itu, bukan karena lillahi ta'ala. Laknati maka tetap laknat sengkok. Laknat sengkok fatakulu maka matur pasira malaikat. Fatakulu maka matur al malaikat tu pasira malaikat. Kulluha satayana malaikat alaihi atas kabula. Laknatuka kuna laknata adunan wa laknatuna wa laknata kaula wa tal'anuhu benan kaula ketiga wa tal'anuhu wa laknat dak orang as-samawati kuna banyak nangi asap nasibet wa mambina ban orang itu betok nangi wa maka ampun munar muadun basirab. Jadi itu cerita tadi ya. Mu'ad menceritakan kepada seorang laki-laki yang bertanya kepada Mu'ad tentang hadis yang pernah didengar dari Rasulullah. Jadi Mu'ad menceritakan ada sebuah amal ibadah
yang diajukan oleh malaikat hafadzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang secara kasat mata orang itu rajin sholat, rajin zikir, rajin sedekah, rajin puasa, haji, umroh bahkan setiap bulan. Tapi mereka tidak tahu pada isi hatinya seorang. Sehingga mereka hafal ini memperjuangkan kepada Allah, mengajukan kepada Allah. Ternyata apa jawabannya apa? Ternyata seorang hamba itu beribadah bukan karena aku, bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena yang lain. Berdentar ke Mekah yang tua-tua kota soki, berenging troy kota aci. Nah, ini ada artinya. Ada arti oleh esok. Jadi yang benar bagaimana harus murni lillahi ta'ala, harus tulus, harus ikhlas, sehingga tidak mendapatkan kalau tidak ikhlas mesti dapatkan. Fabaka maka ampun murah nangis. Siapa sih nangis? Mu'adun pasiramu Mu'ad. Wan tahababan hale akuak-akuakan ya. Panangisnya nyare. Apa? Ada kulit yang kedua. Ketika nangis Mu'ad sampai agak kulit ketika menceritakan hal yang seperti ini, karena dilihat dari dohirnya orang itu luar biasa ibadahnya. Nurut pengajar yang ngajak TV, nggak ada artinya. Ada artinya. Bukan lagi tidak ada. Seperti hanya yang diceritakan oleh Mu'ad. Nangis karena kami resona tahu ini. Sampai agak kulit Mu'ad. Karena apa artinya kita siang malam ibadah sampai jam 3. Tapi tak terima oleh pangeran. Karena asbab hati, karena asbab tujuan, bukan karena lillahi ta'ala. Karena tujuan yang lain. Oleh karenanya harapan saya pada semua yang hadir saat ini, jadi setiap langkah amal perbuatan kita itu harus diniati dengan lillahi ta'ala. Jangan sampai dicampuri dengan yang lainnya. Sampai muncul dalam hati kentroyan ya. Intihaban kalaban kuat. Aku kulit sadid dan sisa. Wakola benang penadebu kasira Mu'adun sahabat Mu'ad kultu matur kaula ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta Rasulullah tini ajunan paneka nabi utusannya Allah. Wa ana Mu'adun dan tini kaula paneka Mu'ad. Pakai padi bilholasi, pakai padi maka katibona apa keandi kaula bilholasi kelakuan lepas dari. Jadi lanjut cerita, Mu'ad itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kalau sampai enak saya menjadi nabi, jadi Rasulnya utusannya Allah. Kalau seperti saya hanya sebatas Mu'ad, hanya seorang Mu'ad, bagaimana untuk menghilangkan dia? Bagaimana setiap ibadah saya itu menjadi ikhlas, katanya Mu'ad. Wanajati berselamat mindalika dan tidak bisa tersebut. Jadi yang amal-amal yang sia-sia. Pola ampun atuhu pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawabannya Rasulullah. Ini yang harus kita praktekkan. Iktadibi atau asampian dekaulah. Wa ingkana ben sanajen de panika fi amalika itu dengan amal sampean naksun panika kekurangan ya Mu'ad hafid ngarak sampean analisa ika atas di sana sampai. Jadi pesannya Rasulullah kita Mu'ad diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah. Ya tahu banyak kita harus mengikuti Rasulullah, jejak langkahnya Rasulullah, meskipun fi amalika nafsu, meskipun ibadah kita orang naik haji tanpa itu tak masalah. Katanya Rasulullah cukup baju, tapi menanding biaya ya harus berapa? Kalau masih belum punya ya kemes. Fi amalika nafsu itu yang masuk dengan wajibkan fi amalika nafsu. Meskipun ibadahnya orang. Benda tak tengok malam ke ngopi,
kopi nanti tak ikut itu namanya kurang-kurang ya. Hafid, nah ini yang paling penting. Hafid anda bisa nikah raksa sampai atas lisannya sampai. Mulut ini harus dijaga. Mulut harus dijaga dari apa? Minal waqi'ati, dari ngarasani fikih kuali dengan banyak cerita sampean min hamalatil Qur'ani, dari orang senang kumpul sampai nyajai orang semoro Al-Qur'an. Otak bocor nyajai orang sengamalaki Al-Qur'an. Nyajai cek alasan orang siapa Al-Qur'an. Itu pesannya Rasulullah. Luar biasa. Itu yang harus kita amalkan. Kita harus praktekkan. Karena nggak cukup ya, nggak cukup. Ibadah kita tuh nggak cukup. Dalam arti banyak ibadah yang nyate orang lah. Nggak ada, ibadahnya tidak ada arti. Karena pesannya Rasulullah seperti itu. Maka ikutlah kepada Rasulullah meskipun aman ibadahnya itu kurang-kurang. Kita kurang antara kamu itu namanya orang kurang. Kadang kawakap entar-entar. Kata masuk orang kurang. Yang terpenting hafid ala lisanika minal waqi'ati, jaga lisanmu minal waqi'ati, dari membicarakan fi ikhwanika saudaramu min hamalatil Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Sampai nyajari, menyajari risiko pasti laknat, itu dilaknat oleh Allah. Bukan orang yang dibicarakan, tapi Allah yang melaknat. Karena asbab orang yang membicarakan orang yang berbicara itu membicarakan orang yang hafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mengajar Al-Qur'an, atau yang membaca Al-Qur'an. Jadi pada nakahan yang mereka juara tak dengan sana. Kenapa? Karena setiap malam ngaji Al-Qur'an ada siku ya. Belak kan saya meja belak meja tolak. Beri kumpulan orang, tapi Al-Qur'annya sih mulai. Paham ya? Ya, sampai membicarakan orang yang menanggung Al-Qur'an, maksudnya yang mengemban Al-Qur'an, baik itu hafal atau yang mengamalkan atau yang mengajar Al-Qur'an. Buat benang guna syakhiat itu nubaka alaikan wala tahmilka alaihim wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.